Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai 5 keutamaan malam nisfu Sya'ban yang apabila 5 keutamaan ini kita manfaatkan dengan baik, maka insya Allah apapun takdir kita, apapun keinginan kita, dan apapun doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sajakah 5 hal tersebut? Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini ada keutamaan-keutamaan yang jarang diketahui oleh umat Islam. Padahal seandainya hal ini dimanfaatkan, insya Allah kita bisa merubah takdir kita menjadi lebih baik. Yang ingin mendapat jodoh, maka insya Allah akan diberikan jodoh. Yang ingin menaikkan pangkat, insya Allah akan dinaikkan pangkatnya. Yang ingin mengubah hidupnya tentunya menjadi lebih baik, maka insya Allah akan diberikan takdir sesuai apa yang dia inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 hal tersebut sahabat, yang pertama ialah bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang diberkahi sahabat. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu antara manusia dengan malaikat itu hubungannya sangat dekat sahabat. Karena semua malaikat yang ada di langit itu nazala ila sama'id dunya, turun kepada langit dunia sahabat. Nah, turunnya malaikat ini maka membawa keberkahan tersendiri bagi penduduk bumi, yaitu umat manusia sahabat. Bahkan di poin yang kedua mengenai fadilah keutamaan bulan Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini tepatnya di malam nisfu Sya'ban atau di malam pertengahan Sya'ban ini disebut juga sebagai hari rayanya malaikat sahabat. Kalau kita manusia itu punya 2 hari raya yang biasa kita rayakan setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri juga hari raya Idul Adha. Maka begitu juga dengan malaikat sahabat. Kapan hari rayanya malaikat? Yang pertama ialah malam nisfu Sya'ban, kemudian yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Inilah 2 hari raya malaikat sahabat. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang ketiga ialah di malam nisfu Sya'ban ini maka Allah mengampuni semua dosa-dosa umat manusia sahabat, kecuali 2 golongan. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, yattani'ullahu ala khalqihi fi lailatin min nisfi fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Maka di malam nisfu Sya'ban Allah memandang kepada seluruh makhluknya dan mengampuni semua makhluk tersebut kecuali 2 golongan sahabat. Yang pertama yang tidak diampuni oleh Allah ialah limusyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian limusyahinin, kedua ialah orang yang bermusuhan antara tetangga dengan tetangga, sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, dan seterusnya sahabat. Maka 2 orang ini dikecualikan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Ini keutamaan yang ketiga sahabat. Nah, kemudian keutamaan yang keempat, inilah poinnya sahabat yang perlu kita manfaatkan seefektif mungkin. Bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ini adalah malam pembagian takdir sahabat. Sebagaimana kita ketahui, di malam nisfu Sya'ban ini semua catatan amal kita selama setahun penuh itu disetorkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika amal ini disetorkan, kemudian Allah menentukan takdir kita. Kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, di malam ini Allah menentukan jodoh kita, menentukan rezeki kita, menentukan umur kita. Semuanya ditentukan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan malam nisfu Sya'ban ditentukan oleh Allah, kemudian di malam Lailatul Qadar barulah catatan amal ini diberikan kepada pemiliknya, yaitu kita semua sahabat. Maka dalam masa penentuan takdir ini kita dapat meminta kepada Allah untuk diberikan takdir yang baik. Kalau yang belum punya jodoh, maka mintalah kepada Allah untuk mendapatkan jodoh.
Kalau yang ingin rezekinya meningkat pesat, maka mintalah rezeki yang barokah, yang luas, yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan sahabat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, dufi'a ila malakil mauti sahifatan, fayuqalu ikbid fi hadhihi sanah man fi hadhihi sahifah, fa innal 'abda la yaghrasal ghurrasa wa yunkihal azwajah wa yabniyal bunyana wa inna ismuhu fi tilkas sahifah wa huwa la yadri." Artinya, apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut sebuah catatan, maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada di catatan itu, karena sesungguhnya seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan dan dia tidak mengetahui. Ini salah satu hadis Rasulullah di malam pertengahan nisfu Sya'ban, sahabat. Ini yang keempat. Kemudian poin yang kelima, di malam nisfu Sya'ban ini, sahabat, juga sebagai malam diijabahnya semua doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a." Ada 5 malam yang kalau kita berdoa di malam tersebut, maka tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tersebut? Yang pertama yaitu Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat, sahabat. Kalau kita berdoa di malam Jumat, maka tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Kemudian yang kedua, Lailatun min awwali Rajab, yaitu malam pertama bulan Rajab, sahabat. Dan yang ketiga yaitu Lailatun nisfi min Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban, yang insya Allah akan kita hadapi di bulan ini, sahabat. Barulah yang keempat dan kelima yaitu Walailatul Idi, 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sahabat. Maka kalau kita berdoa di 5 malam tersebut, doanya kata Rasulullah tidak akan ditolak. Kalau doa tidak ditolak, maka otomatis berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di poin pertama tadi, bahwasanya di malam ini para malaikat semuanya turun ke langit dunia, memenuhi alam dunia ini, sahabat. Maka ketika semua malaikat turun ke dunia, terbukalah pintu langit. Dan ketika pintu langit ini terbuka, maka apapun doa-doa kita tentunya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, ketika malam nisfu Sya'ban, Allah pun turun ke langit dunia, wa yunadi munada. Kemudian Allah menyeru kepada kita selaku manusia. Apa yang diserukan oleh Allah? Hal min taibin, adakah seseorang yang bertaubat malam ini kepadaku, kata Allah, sahabat. Kemudian yang kedua, hal min talabi hajatin, adakah seseorang yang meminta hajatnya padaku malam ini? Maka niscaya apapun doanya, apapun hajatnya akan aku penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang sangat agung, sahabat, maka mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita terlewat di malam penentuan takdir ini, sahabat. Di malam penyetoran amal ini, sahabat, kita doa kepada Allah, kita susun doa sebaik mungkin, apapun doa-doa kita, karena di malam inilah kesempatan kita untuk merubah takdir kita di masa yang akan datang, sahabat, atau di tahun depan. Inilah, sahabat, sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih kepada sahabat HN Official semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.